Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Kepala Divisi Formasi berkata dengan ekspresi ngeri, bagaimana ini mungkin? Tan Yun ini bagaimana dia tahu teknik legendaris menggunakan roh untuk membentuk formasi, ucap dari Kepala Divisi Formasi. Pada saat ini, tidak hanya Kepala Divisi Formasi yang tidak dapat percaya, tetapi juga Tan Tai Xuanzong, dan semua eksekutif tingkat tinggi dari 10 divisi Sekte Abadi. Anda harus tahu bahwa metode menggunakan roh untuk membentuk susunan telah hilang sejak zaman kuno. Dan sekarang, mereka menyaksikan Tan Yun, dalam waktu yang sangat singkat, mengatur formasi dengan kekuatan spiritual, dan mematahkan serangan 9 putaran jiwa binatang, pedang darah yang mengejutkan. Ketika pejabat tingkat tinggi tidak bisa mempercayainya, mata 2 juta murid Xianmen berubah ketika mereka melihat Tan Yun. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Tan Yun baru saja mengatur formasi, dan kemudian dia memecahkan seni menenangkan pembuluh darah jiwa binatang. Kakak senior itu perkasa. Kakak senior, kami memujamu. Hahaha, kakak senior benar-benar luar biasa. Sebelumnya, kakak senior Huang Fu mengalahkan seni silsilah jiwa kuno untuk menenangkan divisi berjasa, dan sekarang kakak senior dapat dengan mudah mematahkan seni mengendalikan dari divisi jiwa hewan. Dengan cara ini, kakak senior dapat mengalahkan jenius dari divisi lain dengan metode pembentukan sekarang, ucap dari para murid divisi berjasa. Pada saat ini, lebih dari 13.000 murid divisi berjasa hampir memberi hormat kepada Tan Yun. Faktanya, hanya Tan Yun yang tahu bahwa formasi bintang yang melahap yang kental tadi hanya efektif untuk pedang penghancur darah Zuru Wolin. Pada saat ini, kepala formasi di pavilion, dan para tetua Xianmen, yang berada dalam formasi, menutup mata mereka satu demi satu, mengingat dalam pikiran mereka, Tan Yun baru saja melakukan proses menelan formasi bintang, dan ingin mengintip pada langkah-langkah bagaimana mengaturnya. Namun, sangat disayangkan bahwa itu tidak dapat ditemukan dimanapun, dan tidak mungkin untuk memahami bagaimana Tan Yun melakukannya. Di platform tinggi jiwa suci nomor 3, 9 murid dari divisi jiwa binatang dihancurkan. Mereka bangga dengan 9 putaran jiwa binatang, tetapi Tan Yun dengan mudah menghancurkannya. Setelah itu, 9 orang menyerah konfrontasi dengan Tan Yun. Malam tiba. Saat ini, masih ada divisi formasi dan jiwa suci yang belum melawan divisi berjasa. Kepala jiwa suci berdiri dengan wajah muram dan mengumumkan, berikutnya adalah pertempuran antara divisi ormasi dan divisi berjasa, ucap dari kepala jiwa suci. Mendengar ini, 10 murid formasi yang dipimpin oleh Wu Foxin menyapu platform tinggi jiwa suci nomor 3. Selain semangat juang Wu Buddha yang tinggi, 9 lainnya merasa tidak ada yang bisa mereka lakukan saat menghadapi Tan Yun. Kesembilan orang itu tahu bahwa Tan Yun dapat dengan mudah mengalahkan dirinya sendiri dengan kecepatannya. Pada saat ini, kepala divisi formasi yang telah menghina Tan Yun sebelumnya, bangkit sambil tersenyum dan menatap Tan Yun. Orang tua ini hanya mendengar bahwa keterampilan alkimia Tan Xiaoyou bertentangan dengan langit, dan sudah menjadikan Anda juga cukup berhasil. Tan Xiaoyou, jika Anda memiliki waktu luang di masa depan, mengapa Anda tidak datang dan duduk di aula orang tua ini, ucap dari kepala divisi formasi. Tan Yun mencibir dan berkata, apakah junior ini akrab dengan kamu? Apakah kamu ingin menggunakan roh untuk membentuk formasi? Hehe, jangan bilang generasi muda tidak punya waktu, bahkan jika ada, generasi muda tidak bisa melakukannya, ucap dari Tan Yun. Kamu, Tan Yun, kepala ini ingin menyelamatkan hidup Anda, tapi karena Anda tidak tahu apa yang benar, Anda pantas mati. Anda tidak hanya mengerti, apakah Anda menggunakan roh untuk membentuk formasi, apa hebatnya, apakah ini artinya, apakah Anda adalah ahli formasi? Kepala ini memberitahu Anda bahwa saya adalah murid hati Buddha, tapi itu adalah master formasi tingkat tinggi yang dihormati, kamu sudah mati, ucap dari kepala formasi.
Kata-kata kepala formasi seperti bom berat yang dilemparkan ke benak semua orang, dan kepala mereka berdengung. Wu Fuxin masih muda dan sudah menjadi master formasi terhormat tingkat tinggi, bajingan ini terlalu luar biasa. Dengan keterampilan arainya, dia sudah bisa menjadi yang tertua dari formasi gerbang abadi. Bukankah ini menggertak Tan Yun? Itu setara dengan para tetua dari formasi gerbang abadi yang secara brutal melecehkan Tan Yun. Meskipun hati Buddha bela diri tidak memiliki kekuatan sesepuh, bukankah itu tugas yang mudah baginya untuk mengatur formasi Zun tingkat tinggi dan menghancurkan 10 Tan Yun? Pada saat ini, para murid dari divisi berjasa membalas. Apa yang kamu coba paksakan satu persatu, kakak senior kita tidak akan pernah memberi Wu Fuxin kesempatan untuk membentuk formasi pedang, jadi dia akan membunuhnya, artinya, sekelompok orang yang makan melon, selain membicarakan tentara di atas kertas, apalagi yang mereka ketahui, ucap dari para murid divisi berjasa. Ketika semua murid mengungkapkan pendapat mereka, hanya Mu Mengyi, Huang Fuyu, dan Zhong Wu Xiao dan Sue Zian, yang berpakaian seperti laki-laki dalam divisi yang sama, tertawa sedikit memanjakan. Di paviliun, Shen Subing juga mengerucutkan bibir dan tersenyum. 5 wanita tahu dengan jelas, belum lagi hati Buddha bela diri adalah master formasi yang disegani tingkat tinggi, bahkan jika keterampilan formasi adalah master formasi yang disegani tingkat suci, maka Tan Yun pada gilirannya akan melecehkannya. Diam, kepala jiwa suci berkata dengan sungguh-sungguh, sekarang ketua mengumumkan dimulainya kompetisi, ucap dari kepala jiwa suci. Ketika kata-kata itu jatuh, kerumunan terdiam, dan suara jarum jatuh bisa terdengar. Wu Fo sangat takut bahwa Tan Yun tidak akan memberinya kesempatan untuk mengatur formasi pedang, jadi dia menginjak pedang terbang dengan sangat keras, kaki tercela dan berjalan dari platform tinggi jiwa suci nomor 3. Di atas, pedang ditangguhkan di luar platform tinggi jiwa suci nomor 2. Kemudian, cincin penyimpanannya sering berkedip di antara jari-jarinya, dan pedang terbang keluar dari cincin penyimpanannya dan total 360 pedang terbang digantung di atas kepala Tan Yun, tapi dia lambat untuk melompat di platform tinggi jiwa suci nomor 2. Dia menggunakan wilayah abu-abu dari aturan untuk mengambil keputusan. Pertama, dia mengatur susunan pedang, dan kemudian memasuki platform tinggi jiwa suci nomor 2 untuk membunuh Tan Yun. Melihat pemandangan ini, para murid dari divisi berjasa tidak bisa menahan diri untuk mengutuk, hati Buddha bela diri, apakah kamu tidak tahu malu? Bisakah kamu menjadi lebih tidak tahu malu, ucap dari para murid divisi berjasa. Pada saat ini, Tan Yun tersenyum, dan berkata, nama keluarga adalah Wu, datanglah. Anda dapat datang dan mengatur formasi, Anda dapat yakin bahwa waktu yang telah diatur olehku untuk Anda, ucap dari Tan Yun. Wu Fuxin tersenyum dan berkata, Tan Yun, kamu akan mati, berani kamu berbicara, aku akan memukulmu sampai mati nanti, ucap dari Wu Fuxin. Lalu setelah itu, Wu Fuxin berkata dalam hatinya, formasi pembunuh pengetahuan pedang ilusi Dong Kai, ucap dari Wu Fuxin. Hampir pada saat yang sama, ketika 360 pedang terbang di kekosongan memasuki formasi pedang berfluktuasi dan menelan Tan Yun. Pada saat ini, pemandangan di platform tinggi jiwa suci nomor 2 tidak lagi terlihat di luar. Wu Fuxin penuh energi dan berkata, jangan khawatir guru, murid ini akan membunuh makhluk yang mempermalukanmu ini. Hahaha, Tan Yun, kamu mati hari ini, ucap dari Wu Fuxin. Wu Fuxin tertawa terbahak-bahak, memegang pedang di kanannya tangan, dan sosoknya menyapu ke dalam gua ilusi pengetahuan pedang dalam formasi. Menurutnya, mengambil nyawa Tan Yun dalam formasi pedang semudah mengeluarkan sesuatu dari tas. Pada saat ini, Tan Yun, yang berada dalam formasi pedang pengetahuan pedang ilusi di dalam gua, mengubah pemandangan di depannya dan menemukan bahwa dirinya berada di ruang terbuka dengan radius dari 10 mil. Pada saat ini, di langit abu-abu, Wu Fuxin berdiri di atas pedang terbang. 360 pedang terbang harta karun bermutu tinggi berkedip dan berputar di sekelilingnya dari waktu ke waktu, dan kecepatannya sangat cepat. Hei, Wu Fuxin menatap Tan Yun.
Dengan sikap puas diri, dasar bajingan, kamu baru saja berani berbicara kasar kepada tuanku. Sekarang aku akan menghancurkan mayatmu menjadi 10.000 keping. Jangan beri aku kesempatan untuk membuat susunan pedang, tentu saja aku tidak akan melawanmu, hahaha, tapi sekarang berbeda, susunan pedangku sudah disiapkan, membunuhmu akan seperti anjing, ucap dari Wu Fuxin. Mendengar itu Tan Yun pura-pura ketakutan, dan berkata hehe, kamu membuatku takut mati, hehi. Berhentilah berbicara omong kosong, hidupku ada di sini, kamu bisa datang dan mengambilnya, ucap dari Tan Yun. Saat Tan Yun berbicara, 360 pedang terbang yang berputar di sekelilingnya lenyap. Detik berikutnya, 360 pedang terbang tampaknya telah menembus kehampaan, dengan retakan ruang gelap muncul ke segala arah dan 360 sinar pedang terang meletus, meledak ke arah Tan Yun. Melihatnya dari kejauhan, itu seperti matahari terik besar yang menyusut dengan cepat. Dengan restu dari formasi pedang, kekuatan dari 360 sinar pedang yang ditembakkan ke arah Tan Yun melonjak 36 kali. Menghadapi serangan yang tak terhindarkan, Tan Yun mencibir, melambaikan tangan kanannya, batu spiritual berkualitas tinggi di cincin penyimpanannya berubah menjadi aliran cahaya, dan menembak ke arah ruang terbuka 10 meter di sebelah kiri, seolah-olah tidak meninggalkan jejak yang dibor ke dalam tanah umumnya menghilang. Saat berikutnya, fondasi formasi setinggi kaki muncul di tanah yang menelan batu roh, pada saat yang sama, langit kelabu menghilang, dan pemandangan berubah, Tan Yun muncul kembali di platform tinggi jiwa suci nomor 2. Tampil di mata publik. Dalam keterkejutan kekosongan, pedang bersinar dari 360 pedang terbang yang menyerang ke arah Tan Yun tiba-tiba menghilang, dan 36 kali kekuatan dari masing-masing pedang terbang menghilang. Tan Yun terbang dan menusuk dalam lingkaran. Melihat ke bawah pada adegan ini, Wu Fuxin menginjak pedang terbang dan meraung tak percaya, bagaimana ini bisa terjadi. Saya seorang master formasi Zun tingkat tinggi, dan formasi pedang yang diatur adalah formasi Zun tingkat tinggi, bagaimana Anda bisa menghancurkannya, ucap dari Wu Fuxin. Bang bang bang, Tan Yun mencibir, melakukan langkah hongmeng, dan melesat ke langit. Wu Fuxin dengan pedang terbang di platform tinggi nomor 2 jiwa suci melarikan diri keluar platform tinggi. Namun, ketika dia baru saja terbang dari ketinggian 100 kaki, sebuah telapak tangan mencuat dari belakangnya dan mencubit bagian belakang lehernya. Segera setelah itu, Tan Yun berbalik dan menukik dengan Wu Fuxin, dan Tan Yun berkata acuh tak acuh, Wu Fuxin, bukankah kamu ingin memukulku sampai mati? Yah, saya juga membiarkan Anda merasakan perasaan dipukuli sampai mati, ucap dari Tan Yun M. Tidak, Tuan selamatkan aku, ucap dari Wu Fuxin. Dalam jeritan serak hati Wu Fuxin, Tan Yun menukik mengayunkan tangan kanannya untuk mengangkat Wu Fuxin dan menabrak platform jiwa suci. Tan Yun, aku ingin mengatakan sesuatu, tolong jangan bunuh muridku, ucap dari kepala formasi di paviliun, namun dia sudah terlambat karena dia sangat terkejut mengapa Tan Yun mampu mematahkan formasi pedang Wu Fuxin dan sekarang kepala formasi memohon dengan ngeri, itu sudah terlambat. Bang! Retak! Tan Yun menutup telinga, suara tumpul gouge bercampur dengan suara retak tulang yang jelas, dan Wu Fuxin menabrak platform tinggi, dan tunggul terbang menjauh dari tubuh, dan darah berceceran di mana-mana. Dan Tan Yun masih mencubit bagian belakang Wu Fuxin dan berhenti di atas panggung. Ah, kakiku, kakiku, jeritan Wu Fuxin tiba-tiba berhenti, retak. 5 jari kanan Tan Yun tiba-tiba mengeluarkan tenaga, mencubit lehernya. Boom! Dengan suara keras, kepala Wu Fuxin jatuh ke platform tinggi, dan mata Wu Fuxin penuh ketakutan dan keputusasaan. Wu Fuxin tidak mengerti sampai kematiannya bahwa formasi pedang yang dia buat adalah formasi kehormatan tingkat tinggi, tetapi mengapa itu mudah dihancurkan oleh Tan Yun. Bang! Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan tubuh tanpa kepala itu jatuh 10 kaki jauhnya. Wu Fuxin, muridku, ucap dari kepala jiwa suci di paviliun sangat sedih. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa murid kesayangannya telah meninggal. Pada saat yang sama dia dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, dia merasakan hawa dingin di hatinya,
mungkinkah Tan Yun juga seorang master formasi master tingkat tinggi, atau master formasi master peringkat suci? Kalau tidak, bagaimana Tan Yun bisa mematahkan formasi peringkat teratas murid-muridnya? Pada saat ini, tidak hanya kepala formasi yang berpikir seperti ini, tetapi semua orang kecuali Tan Tai Xuanzong, Shen Subing, Mu Mengyi, Huang Fuyu, Zhong Wuxiao, dan Sue Zian. Para kepala divisi dan tetua tidak bisa menahan diri untuk tidak bangun, dan badai dahsyat melonjak di hati mereka. Di antara 2 juta murid, semburan suara pecah. Kakak laki-laki terlalu kuat, dalam waktu sesingkat itu, dia menghancurkan jajaran seni bela diri tingkat tinggi. Ya, sangat mengasyikkan. Kakak senior kita benar-benar maha kuasa. Ya Tuhan, Tan Yun, yang berada di divisi berjasa, apakah ini terlalu menantang? Dia sudah menjadi Zundan peringkat suci. Tuan, mungkinkah dia masih master tingkat suci? Ya, itu mungkin. Saya pikir Tan Yun akan dibunuh secara brutal oleh Wu Fuxin dalam formasi pedang, tetapi Wu Fuxin dihancurkan hidup-hidup oleh Tan Yun, ucap dari para murid. Suara para murid bergema di telinganya, dan Tai Tai Xuanzong memandang kepala jiwa suci yang masih shock, dan memerintahkan, "Mari kita mulai," ucap dari Tan Tai Xuanzong. "Baik Raja," ucap dari kepala jiwa suci. Setelah kepala jiwa suci mengambil napas dalam-dalam, dia menatap 9 murid di formasi pada platform jiwa suci nomor 3, berkata, "Apakah kalian masih bertarung?" ucap dari kepala jiwa suci. Mendengar kata-kata itu, 9 murid melihat mayat Wu Fuxin di platform jiwa suci kedua, mereka menggelengkan kepala seperti mainan. Dalam hati mereka, kakak senior Wu Fuxin adalah master formasi tingkat tinggi yang bermartabat, dan dia dibunuh oleh Tan Yun ketika dia sudah menyiapkan formasi Zun tingkat tinggi. Bagaimana mereka masih memiliki keberanian untuk melawan Tan Yun? 9 orang penuh ketakutan saat ini. Di bawah ketakutan yang mendalam, mereka menyapu platform tinggi dengan kaki gemetar. Kepala jiwa suci menatap Tan Yun dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Tan Yun, apakah Anda master formasi master tingkat tinggi, atau master formasi master tingkat suci?" ucap dari kepala jiwa suci. Namun, jawaban Tan Yun membuat paru-paru kepala jiwa suci marah. Tan Yun berkata, "Mengapa saya harus memberi tahu Anda?" ucap dari Tan Yun. Kepala jiwa suci itu tersipu, mengambil napas dalam-dalam, menjadi tenang, dan berkata dengan tegas, "Selanjutnya, ini adalah pertandingan terakhir, divisi jiwa suci melawan divisi berjasa," ucap dari kepala jiwa suci. Setelah itu, 10 murid dari divisi jiwa suci yang dipimpin oleh Zhao Guanyun menyapu platform tinggi jiwa suci nomor 3. Kepala jiwa suci menatap 10 orang muridnya dan berkata dengan keras, "Dalam kompetisi besar terakhir, divisi jiwa suci saya harus memenangkan tempat pertama, dan bisa mengambil 3 besar di peringkat abadi. Kali ini, saya memerintahkan kalian untuk memenangkan kejuaraan, dan menjaga nama divisi jiwa suciku di peringkat abadi. Dan biarkan semua orang tahu bahwa divisi jiwa suciku adalah divisi yang paling kuat, dan tidak ada divisi yang dapat menggoyahkan divisi jiwa suciku," ucap Davi kepala jiwa suci. Zhao Guanyun dan murid lainnya berkata serempak, "Murid ini patuh," ucap dari Zhao Guanyun dan 9 lainnya. "Banyai Tan Yun, kepala ini percaya bahwa kalian memiliki kemampuan ini," ucap dari kepala jiwa suci. Zhao Guanyun 10 orang berteriak serempak, dengan niat membunuh yang menakjubkan, "Murid patuh," ucap dari Zhao Guanyun dan yang lainnya. "Mau membunuhku? Haha, ayolah, jangan buang waktuku, ayo kalian pergi bersama," ucap dari Tan Yun melirik 10 orang termasuk Zhao Guanyun. Mendengar ini, Zhao Guanyun berbalik menghadap 9 orang dan mencibir, "Jangan meremehkan musuh, naik bersama dan bunuh dia," ucap dari Zhao Guanyun. Oke, 9 orang berbicara serempak, dan segera, mereka berubah menjadi 9 bayangan, melewati langit rendah dengan Zhao Guanyun, dan muncul di atas platform tinggi jiwa suci nomor 2. Tepat ketika dia hendak menyerang Tan Yun melemparkan mata ilahi Hongmeng. Dia menatap 10 orang, dan pupilnya berkedip-kedip dengan cahaya merah yang aneh. Zhao Guanyun, yang peringkat pertama dalam kekuatan, dan Liu Ya,
yang peringkat kedua dalam kekuatan, merasakan pusing di pikiran mereka. Adik laki-laki, jangan lihat mata Tan Yun, ucap dari Zhao Guanyun dan Liu Ya buru-buru mengingatkan 8 orang lainnya dengan keras, namun itu sudah terlambat. 8 murid yang baru saja mengorbankan pedang terbang semuanya jatuh ke dalam kehampaan dengan lamban. Langkah ilahi Hongmeng, ucap dari Tan Yun. Sosok Tan Yun menghilang dalam sekejap, karena kecepatannya secepat kilat, sehingga seolah-olah 8 orang Yafge muncul di kehampaan pada saat yang sama. Tan Yun melemparkan pukulan ke masing-masing dari 8 orang yang jatuh. Bang bang bang, kaca, kabut darah memenuhi udara, disertai dengan suara retakan tulang, 3 dari 8 dada orang pecah, dan 5 kepala orang hancur seperti semangka. Hujan darah, bercampur dengan daging cincang dan mayat, jatuh di platform tinggi jiwa suci nomor 2, adegan ini yang sangat mengejutkan hati para murid. Suara mendesing. Ketika 8 bayangan tumpang tindih, Tan Yun muncul di platform tinggi. Segera, Zhao Guanyun muncul di depan Tan Yun dengan pedang, dan Liu Ya melintas di belakang Tan Yun dengan pedang. Keduanya tampak serius saat ini, dan tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun bisa menyembunyikannya, dan bahkan mempraktikkan teknik murid yang menawan dan bijaksana. Tan Yun melirik mereka berdua dengan heran. Dia berpikir bahwa dengan jiwanya yang melampaui tingkat keempat dari alam jiwa ilahi, dia dapat dengan mudah mengendalikan 10 orang dengan mata ilahi Hongmengnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa mereka berdua masih segar bugar. Kemudian, ada kilatan pencerahan di mata Tan Yun dan dia menemukan bahwa Liontin Giok di leher Zhao Guanyun adalah senjata ajaib yang terbuat dari kristal langka yang dipisahkan jiwa, itu memiliki kemampuan untuk memblokir berbagai ilusi. Jelas jiwa Zhao Guanyun tidak sebanding dengan Tan Yun. Namun, yang mengejutkan Tan Yun, Liu Ya tidak memakai senjata ajaib untuk mencegah ilusi. Jelas, dia telah melatih kekuatan jiwa yang kuat, atau kekuatan wanita ini mungkin lebih tinggi dari Zhao Guanyun. Liu Ximei, untuk membunuh dia, aku sendirian sudah cukup, kamu tidak perlu membantuku, ucap dari Zhao Guanyun. Zhao Guanyun berteriak, dan segera, kekuatan kematian hitam menyembur keluar dari tubuhnya, dan pada saat yang sama, waktu tanpa akhir mengalir keluar. Kekuatannya seperti gelombang tak kasat mata yang melanda Tan Yun. Zhao Guanyun adalah kualifikasi tertinggi dari atribut ganda kematian dan waktu. Jaring waktu, buat aku ngantuk, teriak dari Zhao Guanyun. Kekuatan waktu yang menyelimuti Tan Yun langsung tergantikan oleh jaring transparan raksasa yang berisi Tan Yun. Hancurlah untukku, ucap dari Tan Yun. Tan Yun diselimuti energi spiritual emas. Segera, setelah menghancurkan belenggu jaring waktu dengan tubuhnya yang kuat, dia melakukan langkah ilahi Hongmeng dan muncul di atas kepala Zhao Guanyun. Telapak tangan kanannya tiba-tiba menamparkan kepala Zhao Guanyun dan turun. Selamat datang, matilah untukku, ucap dari Zhao Guanyun menyeringai lagi dan lagi, kekuatan kematian di sekelilingnya terkondensasi menjadi baju besi kematian yang substansial. Pada saat yang sama, Zhao Guanyun memegang pedang terbang dari atribut kematian dan menebas ke arah langit. Bang crash. Dalam kepanikan ekstrim Zhao Guanyun, dia menemukan bahwa harta karun kelas atasnya, pedang terbang, lemah dan menyedihkan di bawah telapak tangan Tan Yun, seperti potongan keramik yang hancur berkeping-keping. Zhao Guanyun mundur selangkah, dan dengan jentikan tangan kanannya, tombak Fang Tianhua dengan senjata sub-agung tingkat rendah dan atribut kematian menusuk tanpa peringatan, menusuk tenggorokan Tan Yun. Pada saat yang sama, di dalam cincin penyimpanan Zhao Guanyun, pedang lebar dengan atribut waktu dari senjata agung yang lebih rendah meledak ke dada Tan Yun. Saya berpikir Anda akan mati kali ini, ucap dari Zhao Guanyun, matanya sangat tajam. Dia tidak percaya bahwa tubuh fisik Tan Yun masih bisa bersaing dengan senjata agungnya yang lebih rendah. Sejujurnya, aku bahkan tidak repot-repot menggunakan latihan apapun untuk melawan kalian berdua, ucap dari Tan Yun mencibir dan tiba-tiba menoleh. Ketika dia menghindari tombak Fang Tianhua yang menusuk, tiba-tiba ada gelombang api setinggi 12 kaki, di telapak tangan kanannya api Hongmeng menyelimuti tombak Fang Tianhua dan pedang lebar yang menusuk hancur. Api Hongmeng,
yang kini telah memasuki tahap awal Orde keempat, memiliki kekuatan untuk membakar senjata agung tingkat rendah, itu membuat tombak Fang Tianhua dan pedang lebar langsung berubah menjadi ketiadaan. Api macam apa kamu? Ucap dari suara ngeri Zhao Guanyun bergema melalui awan, tetapi nyala api Hongmeng yang menghancurkan tombak dan pedang lebar Fang Tianhua, dan menyelimutinya. Tidak, ucap dari Zhao Guanyun berteriak. Dalam ratapan tragis Zhao Guanyun, setelah baju besi kematian yang menutupinya menghilang seketika, jubahnya tidak terbakar, rambut dan seluruh kulit tubuhnya menjadi hitam hangus, memancarkan bau menjijikkan. Tuer lari, kamu bukan lawannya, ucap dari kepala jiwa suci di paviliun. Kepala jiwa suci buru-buru berteriak untuk mengingatkannya. Pada saat ini, Zhao Guanyun menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menahan nyala api Hongmeng, menjerit serak, dan menggunakan kekuatan waktu untuk melarikan diri dari platform. Xiao Zi, ambil nyawanya untukku, ucap dari Tan Yun, lalu setelah itu seberkas cahaya ungu keluar dari cincin penyimpanannya, dan saat berikutnya, kemudian cahaya pedang itu menusuk ke punggung Zhao Guanyun. Pedang itu berputar dan menghancurkan hati, menembus lubang dada. Kemudian, seberkas cahaya ungu melesat ke tubuh Tan Yun dan berubah menjadi pedang terbang ungu. Saat ini dalam tangisan sedih kepala jiwa suci, Zhao Guanyun meludahkan darah dari mulutnya dan jatuh dalam genangan darah. Dibunuh di tempat. Kakak Zhao, bagaimana ini bisa terjadi? Kakak Zhao terbunuh sebelum dia bisa melakukan latihannya. Bagaimana Tan Yun bisa begitu kuat, ucap dari para murid divisi jiwa suci. Mereka tidak percaya dan tidak bisa menerima kenyataan bahwa Zhao Guanyun dengan mudah dibunuh oleh Tan Yun. Ketika Tan Yun memberi isyarat, Xiao Zi, yang tergantung di udara, mendarat di tangannya. Tiba-tiba, gelombang udara beku memenuhi dojo jiwa suci yang besar. Tan Yun mengerutkan kening, menoleh tiba-tiba, pupil matanya menyusut, tetapi melihat napas dingin keluar dari tubuh Liu Ya, menyapu ke arahnya. Tubuh suci dari Yin Yang, jadi apa? Ucap dari Tan Yun menghina di dalam hatinya, dan dia menyingkirkan nyala api Hongmeng di tangannya. Pada saat ini, tempat di mana aura es berlalu, tampaknya membekukan ruang dan waktu, dan dalam sekejap, di platform tinggi yang luasnya ribuan meter persegi, ada gelombang es hijau setinggi 100 meter, kemudian jadi 1000 meter, penampilan beku es raksasa, seperti gelombang hijau berubah menjadi patung es besar, menelan Tan Yun memegang pedang terbang, membuat Tan Yun menjadi es. Pada saat ini, di dojo jiwa suci, para murid dari divisi berjasa memandang Tan Yun yang membeku dalam gelombang es, mereka panik, dan mata mereka penuh dengan kekhawatiran yang mendalam. Di sisi lain, para murid dari divisi jiwa suci semua bersemangat. Ya Tuhan, bukankah kakak senior Liu memiliki atribut kematian? Apakah dia masih semacam tubuh negatif yang langka? Ya, kakak senior Liu bersembunyi begitu dalam. Orang pertama dalam divisi jiwa suci kita bukanlah kakak senior Zhao, tetapi kakak senior Liu. Senior Liu benar-benar menakjubkan, dia telah menjebak Tan Yun. Saudari Liu, bunuh Tan Yun, demi kakak senior Zhao dan yang lainnya, balas dendam. Bunuh Tan Yun. Kakak Liu bunuh Tan Yun dan memintanya untuk menguburkan kakak senior Zhao bersama mereka, ucap dari para murid divisi jiwa suci. Dengan suara para murid divisi yang sama berputar di telinganya, Liu Ya menatap Tan Yun yang menjadi es, ada niat membunuh yang kuat di matanya yang indah. Dia berkata dengan sombong, Tan Yun, tidak peduli seberapa kuat tubuh Anda, tidak peduli seberapa kuat hidup Anda tidak akan dapat melepaskan diri dari belenggu roh es lingin saya, senjata ajaib Pinya Venerable Tool dapat dihancurkan paling lama dalam 10 hari, apalagi hanya mengandalkan kamu seorang, ucap Daru Liu Ya. Liu Ya dengan dingin memandang Mu Mengyi di platform tinggi jiwa suci nomor 1, paling-paling, dia akan berubah menjadi patung es tak bernyawa dan mati. Pada saat itu, saya jamin Anda bahkan tidak akan memberinya kesempatan untuk mengambil tubuhnya, ucap dari Liu Ya. Pada saat ini, Tantai Xuanzong, Shen Subing, Shen Suzhen di paviliun, dan Mu Mengyi, Huang Fuyu, dan lainnya di nomor 1 khawatir.
Mereka tidak menyangka bahwa Liu Ya tidak hanya memiliki bakat tertinggi untuk atribut kematian, tetapi juga memiliki tubuh spiritual dari 3 sakramen Yin Agung. Pada saat ini, Guru Liu Ya di paviliun, Sui Taizong, tetua kedua dari divisi jiwa suci menatap Liu Ya, matanya menunjukkan warna persetujuan yang kuat, dia sangat bersemangat, dan menghela nafas diam-diam. Penatua ini selalu mengatakan padanya untuk tidak mengungkapkan bahwa dia adalah tubuh suci Yin spiritual, sehingga pada hari ini, Anda dapat mengalahkan lawan Anda secara mengejutkan dan mencapai puncak peringkat abadi. Hahaha, selama karena Tan Yun sudah mati, saya melihat siapa yang akan mampu menjadi lawan Yaer. Selama Yaer berada di puncak peringkat abadi, maka saya pasti akan disukai oleh kepala divisi Sekte Suci. Di masa depan, posisi kepala divisi dari Sekte Abadi akan menjadi milikku cepat atau lambat, ucap dari tetua kedua divisi Jiwa Suci. Kepala Jiwa Suci menatap tubuh Zhao Guanyun, terbakar amarah, jika bukan karena muridku Guanyun yang ceroboh dan diserang oleh api asli Tan Yun, jika tidak, bagaimana dia bisa mati? Liu Ya, kepala ini memerintahkan Anda untuk memberi saya mayat Tan Yun, segera, ucap dari kepala jiwa suci. Liu Ya dengan hormat berkata, murid patuh, ucap dari kepala jiwa suci. Liu Ya memegang pedang terbang, melangkah ke gelombang es hijau, dan berjalan menuju Tan Yun 300 meter jauhnya tanpa perlawanan, langkah demi langkah. Dia berjalan sangat lambat, dan tubuhnya sangat gemetar. Karena dia sangat bersemangat. Ketika dia berpikir bahwa tidak ada murid Xianmen yang bisa membunuh Tan Yun kecuali dirinya sendiri, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Tidak ada keraguan bahwa jika dia membunuh Tan Yun, dia akan dianggap sebagai orang nomor 1 di Xianmen oleh sebagian besar murid di masa depan. Murid-murid dari divisi berjasa memandang Liu Ya yang bergegas melewati gelombang es, menekan ke arah Tan Yun selangkah demi selangkah, dan mereka semua berteriak dengan panik. Kakak laki-laki, bebaskan dirimu, kalau tidak, akan terlambat. Kakak senior, bangun, ucap dari para murid divisi berjasa. Pada saat ini, di antara kerumunan murid, Zhong Wuxiao, yang berpakaian seperti laki-laki pucat. Sue Zian berbisik dengan acuh tak acuh di telinga Zhong Wuxiao, jangan khawatir, iparku tidak akan mati dengan mudah. Saudari Xiao, aku yakin ketika Liu Ya dekat dengan kakak ipar, dia akan dibunuh oleh kakak ipar, Anda harus percaya bahwa saya benar, ucap dari Sue Zian. Tan Yun, yang tampaknya diam di gelombang es, sebenarnya mencibir di dalam hatinya, dan tidak ada yang memperhatikan itu sehelai yin spiritual seperti rambut berada di dalam es. Dia perlahan mengebor ke telapak tangan kirinya. Akankah Tan Yun dibekukan sampai mati oleh esens Ling Yin Ais Liu Ya? Tidak. Tentu saja tidak. Belum lagi mati kedinginan, kantuk pun tak mampu menjebak Tan Yun. Karena di telapak tangan kiri Tan Yun, ada nyala api es Hongmeng yang tidak aktif, dan dengan nyala ini, Tan Yun tidak takut pada tubuh suci wanita manapun. Dia berpura-pura terjebak untuk 2 tujuan. Pertama, dia baru saja tahu bahwa Liu Ya hampir melepaskan yin spiritual di tubuhnya dan berubah menjadi gelombang es yang besar. Karena itu, dia ingin melahap yin spiritual yang langka untuk memperkuat api es Hongmeng. Kedua, saat memperkuat Bingyan Hongmeng, dia membunuh Liu Ya. Sesaat kemudian, ketika Liu Ya kurang dari 100 kaki dari Tan Yun, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Kemudian, wajahnya sangat berubah, dan dia merasakan energi spiritual yin di Ling Yin Ice Essence, yang tiba-tiba terkuras dengan cepat. Mungkinkah dia melahap yin spiritualku, ucap Daru Liu Ya dalam hatinya, tetapi saat ini disela oleh Sui Taizong yang tampak panik di paviliun. Yaer hati-hati, Tan Yun curang, ucap dari Sui Taizong. Langkah ilahi Hongmeng, ucap dari Tan Yun. Di bawah selubung api es Hongmeng biru es, tangan kanan Tan Yun mengepalkan pedang terbang kelas atas Xiaozi. Tantun seperti bebek di air dalam gelombang es, dan kecepatannya sangat cepat, berkedip menuju Liu Ya. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.